Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian nahwu. Sekarang bab maf'ul mutlak halaman 63. Namun sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma hadratin sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, khususan ke Haji Hasyim Asy'ari ke Bakhalil Bangkalan Madura, khususan Mbah Abdullah Salam Hajin wa Syekhi Asy Abdullah Rifai, nafa'anallahu bi'ulumihim wa barakatihim wa nafahatim fid dunya wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala babul maf'ulil mutlaqi. Bermula ini itu bab maf'ul mutlak, maf'ul secara umum. Maksudnya maf'ul mutlak itu bagaimana sih? Ayil ladzi tegasnya maf'ul, lam yuqayyad yang tidak dikayyidi, yang tidak dikasih embel-embel, yang enggak dikasih ikatan, bil jarri dengan huruf jar. Jadi maf'ul mutlak, maf'ul secara umum. Kenapa? Li sihhati itlaqil maf'ul, karena sahnya memutlakan maf'ul alaihi atas alladzi. Min ghairi takyidin, dengan tanpa takyid, diikat, dikasih kriteria. Yaitu kalau bahasa ini dikasih embel-embel lah. Bisilatin dengan penyambung. Tudhammu yang digabung apa silah ilahi kepada alladzi. Jadi maf'ul mutlak. Nah itu kan nggak ada embel-embelnya kan. Makanya ya maf'ul aja, makanya disebut maf'ul mutlak. Bi khilafi baqiyatil mafaili, berbeda dengan semua atau sisanya maf'ul. Kalau maf'ul yang lain ada sambungnya, maf'ul bih, maf'ul lah, maf'ul ma'ah, nanti bawahnya ada. Itla yasihhu, karena tidak sah apa itlaqu dzalika, mengucapkan itu penyambung, silatin tudhamu ilaihi, alaiha atas alaiha atas mafail, illa ba'da taqidiha, kecuali setelah dikayyidi mafail, bi ayyuqala, gambarannya bahwa diucapkan apa maf'ul bih, kan gitu. Walah maf'ul lah, walahu dan maf'ul lahu atau maf'ul li ajlih, wa fihi dan maf'ul fih, gitu kan. Wa ma'ah dan maf'ul ma'ah. Jadi maf'ul kan ada 5. Maf'ul bih, terus maf'ul mutlak, inilah bahasanya kan gitu. Kemudian maf'ul lah atau maf'ul li ajlih, maf'ul fih, yaitu dzaraf zaman, dzaraf makan, yang terakhir adalah maf'ul ma'ah. 5 ini, yang 4 ada embel-embelnya, ada kayyidnya. Tapi maf'ul mutlak atau masdar ini itu enggak ada takyidnya. Nah, maka maf'ul kemaf'ulannya disebut dengan maf'ul mutlak, karena tidak disambung dengan huruf jar sebagaimana maf'ul yang lain. Nah, itu maksudnya. Wahwa, dan bermula maf'ul mutlak, al masdaru itu masdar. Jangan ngantuk ntar mudar lagi. Ya kan? Al masdaru itu apa tadi? Mas lah, iya. Al masdaru itu masdar gitu ya. Makanya nggak boleh ngantuk. Al fudlah itu yang lebih. Maksudnya maf'ulnya lebih. Maksudnya lebih itu enggak umdah, pembandingnya fudlah itu umdah, pilar. Kalau dia lebih, andaikan dibuang pun kalimat masih bisa difahami, itu maksudnya. Al muakkadu, yang menguatkan, li amilihi, terhadap amilnya masdar. Ilam yazid,
jika tidak tambah apa madluluhu, madlulnya masdar, ala madluli amilihi, atas madlul amilnya masdar. Wa innama yu'akkidu, dan bahwasanya menguatkan apa masdar, amilahu, pada amilnya masdar, idza kana, jika ada apa masdar, masdaron itu berupa masdar. Wa illa, ya idza kana, jika ada apa amil ya boleh masdaron itu berupa masdar. Wa illa, dan jika tidak kana masdaron, falil masdari, maka itu bagi masdar al mafhumi, yang dipahami, minhu, dari rentetan kalam tadi. Minhu dari, ya kalau disimpulkan ya minhu dari masdar, cuman masdar yang dipahami dari lafadz sebelumnya. Jadi ada namanya masdar. Masdar itu adalah maf'ul mutlak, ialah masdar fudlah. Itu ya secara definisi. Masdar fudlah itu maksudnya masdar yang lebih, maksudnya lebih, dia tidak umdah. Kalau umdah itu pilar kalimat. Kalimat itu apabila dibuang nggak bisa dipahami. Itu terus, tapi belum selesai sih. Ya udah ntar kalau udah selesai deh. Awil mubayyi, ntar dulu kemana itu? Li amilihi awil mubayyini wa al masdarul fudlatu al muakkidu li amilihi, awil mubayyinu, atau itu yang menjelaskan, li nau'ihi, terhadap jenisnya amil. Nahwu a'jabani, kelewat ya? Atasnya. Obi'an dalla, gitu. Gambarannya bahwa menunjukkan apa masdar ala hayati suratil fi'li, atas keadaan bentuknya fi'il. Au adadihi, nanti ada contohnya. Au adadihi itu fungsinya masdar ya. Au adadihi, atau hitungan atau bilangannya masdar. Bi andalla, gambarannya bahwa menunjukkan apa masdar, ala marrati suduril fi'li, atas berapa kali munculnya fi'il. Fahuwa, maka bermula masdar, salah satu aksamin, itu ada 3 beberapa bagian. Fal muakkadu, maka bermula masdar yang menguatkan, li amilihi, terhadap amilnya masdar, itu nahwu a'jabani dzarbuka zaidan dzarban. A'jaba, membuat takjub nih padaku, apa dzarbuka, memukulmu, memukul zaidan, pada Zaid. Kamu mukulnya pada Zaid nggak main-main, dzarban, dengan pukulan. Wah, ini muakkid, masdar yang menguatkan terhadap amilnya. Wa amma nahwu wa kallamallahu Musa taklima, dan adapun bermula seumpama ucapanmu. Wa amma nahwu, dan adapun bermula seumpama ucapan wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama, dan mengajak bicara siapa Allahu Musa, pada Nabi Musa, takliman, dengan betul-betul mengajak bicara. Nah itu juga maf'ul mutlak. Wa qaulika, dan seperti ucapan kamu, darabtu dzarban, memukul siapa saya, dzarban, dengan betul-betul memukul. Fal maf'ulul mutlaku, jawabnya wa amma. Fal maf'ulul mutlaku, maka bermula maf'ul mutlak, muakkidun, itu menguatkan, limadmuni amilihi, terhadap yang dikandung oleh amilnya masdar. Limadmuni amilihi, terhadap yang dikandung amilnya masdar, la li nafsihi, tidak untuk dirinya masdar. Wahadha, dan bermula ini maf'ul mutlak yang muakkid, limadmuni amilihi, la yajuzu, itu tidak boleh apa tasniyatuhu, mentasniyahkan maf'ul mutlak muakkid limadmuni amilihi wa jam'ihi, dan menjamakkannya bittifakin, dengan kesepakatan ulama. Li'anna madlulahu maknan wahidun,
Li'anna madlulahu, karena sesungguhnya sasarannya masdar. Maknan wa madlul itu sesuatu yang ditunjukkan, gampangnya sasaran kalau terjemahan bebasnya. Maknan wahidun itu makna yang satu. Sementara watasniyatu wal jam'u, watasniyatu dan bermula tasniyah, wal jam'u dan jamak, yaktadiyani itu menetapkan keduanya at-ta'adduda pada ta'addud, berbilang. Wali annahu, dan karena sungguhnya ta'addud bimathabati takriril fi'li, itu dengan tingkatan mengulang-ulang fi'il. Sementara wal fi'lu, hale bermula fi'il, la yuthanna, itu tidak boleh ditasniyahkan, wala yujma'u, dan tidak boleh dijamakkan. Tanggung ya, biar sekalian nanti sampai wahwa kismani itu, biar nulis di papan tulisnya sekalian. Wal mubayyinu, dan bermula masdar yang menjelaskan, linau'i amilihi, terhadap macam amilnya masdar. Imma idhofatun, itu ada kalanya idhofah, mudhof ilaih, nahwu fa'akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Fa'akhadna, maka menyiksa siapa kami, hum pada kaum, akhdha azizin. Nah itu yang menjadi contoh, itu akhdha dimudhofkan kepada azizin, dengan seperti menyiksanya orang yang perkasa, muqtadirin yang kuasa. Au sifatin, atau dengan sifat, ma'athubutil mausuf, serta tetapnya mausuf. Nahwu jalastu julusan hasanan, jalastu duduk siapa saya, julusan dengan betul-betul duduk, hasanan yang baik, bukan duduk Yasin deh baru narik udah ngantuk bahaya, aduh cuci pantat lah, iya ampun dah, aduh gak taunya saya pikir khusyuk begini geliut ya, halah coy, aduh. Au ma'a khadfihi, atau beserta membuang mausuf. Nahwu ani'mal solihan, an pada sesungguhnya kejadian, i'mal berbuatlah siapa kamu, solihan ay amalan solihan. Wa qaulika, dan seperti ucapan kamu, darabtu Zaid dan darbal amir, darabtu memukul siapa saya, Zaid dan ing Zaid, pada Zaid, darbal amir dengan seperti memukulnya raja. Gue sabet Zaid, gue nafsu banget, seperti gue nyabetnya raja. Raja kalau nyabet serius apa agak-agak? Serius, dia lagi marah, dibikin kesel, telan sekali nama raja. Itu maksudnya. Ayadorban mithla dorbihi, itu kisah pukulan, mithla dorbihi, dengan seperti mukulnya amir. Au bilamil ahdi, atau dengan lamul ahdi. Nahwu dorabtu, maksudnya al-ahdu zihni. Dorabtu memukul siapa saya, ad-dorba dengan pukulan. Pukulan. Nah ini hanya mutakalim yang tahu, kan gitu. Kan al-ahdi ini kan kemarin al udah dibahas kan. Nah al-ahdi kan ada dua, ada tiga. Al-ahdi zihni, al-ahdi zikri, al-ahdil huduri. Lo ngerti? Kalau sandi mah bukan huduri, bajuri katanya. Korban TV lu. Ai alladzi, tegasnya pukulan, ta'rifuhu, yang mengenal siapa kamu, hu pada alladzi. Lu tahu kan kalau gua mukul, kayak gitu loh. Ngerti kan? Nah, mukhatab itu udah paham gitu loh maksudnya. Au bismin khasin, atau dengan isim yang tertentu. Nahwu roja'a al-ghahghariyah. Roja'a kembali siapa fulan, al-ghahghariyah dengan nunduk. Wahada, dan bermula ini masdar yang nau mubayyin li nau'i amilihi, ya juju itu wenang boleh. Apa tasniyatuhu, mentasniyahkan masdar, wa jam'u, dan menjamakkan masdar, alal masyhuri, atas kaul yang masyhur, li ikhtilafi anwa'ihi, karena berbedanya macam-macamnya masdar. Kasir tu
Sayroyi Zaidil Hasani wal Qabih. Kasirtu seperti lafaz sirtu, jalan. Siapa saya? Sayroyi Zaidin, Sayroy gitu. Sayroy Zaidin dengan dua jalannya Zaid, Al Hasani, Al Hasana itu ya, yang bagus, wal Qabihah dan yang jelek. Zaid itu kalau jalan kadang-kadang bagus cepat, set. Kalau kadang-kadang jalannya lelet kayak kebu bunting, kleset, ya. Nah jalan pakai dinyanyiin jaipongan, kleset, kayak siapa? Kayak Sandi, ya. Aduh. Nah kemudian mana tadi? Wal mubayyinu, dan bermula masdar yang menjelaskan li adati amili terhadap hitungan amilnya masdar. Nahwu faduk kata dekkata wahidah. Faduk kata maka diketuk, dihancurkan apa bumi dan langit. Dekatan dengan hentakan, wahidatan maka dihentakkan apa bumi dan langit. Dekkata wahidah dengan hentakan, wahidatan yang satu, sekali aja. Itu namanya nanti disebut dengan masdar marroh juga bisa di belakang. Tanggung. Wa qaulika, dan seperti ucapan kamu, darabtu Zaidan darbatain, saya memukul Zaidan pada Zaid darbataini dengan 2 pukulan. Au thalatha darabat, atau 3 beberapa pukulan. Au alfan, atau 1000, wajar sekalian Zaid, bu andil banget. Wa hadza, dan bermula ini masdar mubayyin li adadihi. La khilafah, itu tidak ada khilaf, artinya sepakat. Fi jawazi tasniyatihi, di dalam bolehnya mentasniyahkan masdar mubayyin li adadi amilihi wa jam'ihi, dan menjamakkannya. Udah titik. Oke, sekarang perhatikan. Mana spidol mat? Sekarang yang kedua. Ya, yang kedua dari kok injek mat. Yang kedua dari mansubatil asma adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu secara definisi tadi disebutkan al maf'ulul mutlaku, kan gitu. Nah, maf'ul tapi mutlak. Maksudnya mutlak itu umum. Umum ini maksud bagaimana biar sesuai kaidah. Al-mas wa huwa al-masdarul fadlatu al-mu'akkidu li amilihi awil mubayyin li nau'ihi au adadihi. Nah, kalian bacain ya. Al-maf'ulul mutlaku huwa al-masdaru al-fadlatu al-mu'akkidu li'a milihi, gitu kan? Ini satu nih sebenarnya. Udah saya rapetin. Nah. Terus yang kedua biar urut. Al-mubayyinu li'adadi. Yang kenceng apa? Al-mubayyinu linau'ihi. Terus au adadihi. Ini contohnya nanti sekalian, makanya saya turunin. Contohnya nanti di sini. Kurang kesono aturan ya. Yang ketiga al-mubayyin. Ada satu lagi ya. Udah ya? Oh iya, ini 2 nih. Ini 2, ini jadinya 3 jadinya. Ini maksud saya. Nah ini sekaligus ya. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul itu yang dikerjakan mutlak tanpa ikatan. Maf'ul yang lain ada maf'ul B tadi sudah dijelaskan. Ada maf'ul lah, ada maf'ul fe, ada maf'ul ma'ah. Kalau masdar ini
Masdar yang maf'ul mutlak itu nggak ada embel-embel huruf jer. Jelas? Nggak disambung dengan huruf jer seperti beh, feh, lah, ma'ah. Ngerti? Nah, tapi langsung, makanya namanya maf'ul mutlak. Nah, secara definisi al-masdarul fudlatu udah pasti dibaca nasab. Gitu loh. Kan sebenarnya masih kurang nih. Kalau secara definisi udah otomatis yang masuk di sini masdar adalah sama seperti ini isim yang dibaca nasab. Masdar. Ya, pertama bentuknya adalah masdar. Ini syarat pertama. Yang kedua fudlah. Yang ketiga, nah ini syarat yang ketiga, ragamnya masdar amuakid li amilihi. Nah ini umpamanya dorabtu zaidan dorban. Ini banyak contoh loh supaya kalian paham. Dorban sadidan, ini memukul siapa tuh saya zaidan pada zaid dorban dengan. Nah, inilah namanya maf'ul mutlak. Makanya ngartinya dengan itu kalau bahasa Jawanya kelawan. Jelas? Nah ini yang ditekankan. Kalau ini nggak boleh di al-mu'akkid li amilihi, masdar yang menguatkan amilnya itu nggak boleh ditasniahkan atau dijamakkan. Kenapa? Ketika dia bisa ditasniahkan atau dijamakkan, berarti bentuknya fi'il itu kan dia menguatkan kepada amil itu kan fi'il itu kan nggak boleh ditasniahkan atau dijamakkan kecuali madhabnya yang kemarin akalunil barogis. Ngerti? Nah ini maksudnya. Contoh yang lain kurang lebihnya sama. Wa kallamallahu Musa takliman. Contoh yang lain. Wa kallamallahu Musa takliman. Nah ini wa kallamallahu Musa takliman, ini yang dikuatkan bukan semata-mata wa kallama tapi kandungannya. Kallama yukallimu takliman madmun. Kandungannya fi'il. Oke. Ini namanya masdar tapi al-mu'akkid li'a milihi. Umpamanya kumtu kiaman. Contoh yang lain, jalastu julusan. Nah itu lo menandakan bukan kok ibaratnya perkataan yang ragu-ragu, tapi masdarnya memang menguatkan kepada amilnya. Ya saya memukul ya memang mukul beneran, bukan mukul ngagak-ngagakan. Lo ngerti? Nah atau faedahnya al-mubayyin li nau'ihi, yang menjelaskan terhadap jenis. Nau itu jenisnya masdar. Umpamanya nih, contoh yang di situ kalian ada dorob tuh, saya memukul dorbal amir, seperti pukulannya raja. Nah ini caranya bisa masdar dimudhofkan kepada lafadz lain. Ngerti? Atau masdar tadi disifati, mausubnya masih ada. Ingat? Nah contohnya, ini ntar di bawah aja deh. Umpamanya kalau contoh di situ apa tadi? Ya saya sih bisa aja lah. Contoh yang lain. Baca apa Sob? Banget sih ah. Apa tadi? Jalastu julusan hasanan tuh. Diem bae sia. Jalastu julusan hasanan, begitu loh. Ya kan saya nggak hafal semua contohnya mah. Biar nyambung. Ini jalastu duduk siapa saya, julusan dengan betul-betul duduk nih. Julus. Ya ini saya hapus dulu biar nanti di bawah nggak rancu. Tapi kan duduk yang baik, hasanan. Ini sifat julusan mausub. Walaupun dia mausub, statusnya juga double sebagai masdar atau maf'ul mutlak. Gitu loh maksudnya. Jelas?
Nah, ada kalanya mausufnya utuh tetap. Ini yang sulit. Ada yang mausufnya dibuang. Contohnya dalam ayat anikmal solihan. Tuh, an. Ini asalnya ini dhamir sa'an. Ikmal, berbuatlah siapa kamu solihan. Nah, solihan ini sifat. Ini jenis amal. Lah mausufnya mana? Dibuang. Amalan solihan. Jelas. Ini yang sering berlaku dan kadang-kadang banyak orang yang nggak ngeh. Begitu. Nah sekarang apa adat? Ya, al-mubayyin li adatihi. Adat itu bilangan. Di sini aja dah. Ini rusak. Ini sebenarnya gampang kalian. Ya kan? Usolli umpamanya rok ata ini kan gitu. Usolli sholat siapa saya rok ata ini sholatan, ngerti? Sholatan rok ata ini, ngerti? Sholat dengan ya ini kan asalnya rok ata itu kan masdarnya sholatan, memang sholatnya kan dibuang. Jelas. Makanya termasuk nanti usolli fardhul maghribi, coba aja kalau subuh kan rok usolli fardhul maghribi rok ata ini, ya kan? Ini kalau pengen gampang mah itu aja udah. Ini saya hapus dulu biar enak kalian. Atau mungkin ini anggap aja tambahin sendiri ya, saya simpelkan. Umpamanya sholat maghrib, kenapa kok Salasa rokaatin. Kenapa nggak Rebu rakaat itu? Kok Selasa? Mau ketok lu. Ngerti? Salasa, makanya ini Salasa. Gitu loh. Dibaca nasab karena memang masdar. Kok masdar kok Salasa? Hakikat masdarnya itu rokatun. Ini ruwet. Nih, rokatun asalnya ini sama ini rok ata ini, ya kan? Asalnya rok atun, bukan roknya si Atun. Rok atun roknya si Atun lagi lo. Rok atun nih, ini kan sulasi. Ain fiilnya dibaca sukun. Itu kan ini kalau dijamak muannas salim kan itu harokat lam ain fiil ngikutin sebelumnya, maka rokaat, ngerti? Kok arba'ah? Ya arba'ah rokaat. Maka di sini juga arba'ah salasa, andikan khomsa sita. Tuh gitu. Kenapa? Karena maksudnya mufradnya muannas. Jelas. Nah, ini namanya jenis adat. Lah adat itu bilangan itu macam-macam. Umpamanya saya minum, saya nyontohin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saribtu syarbatan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh sekali minum. Kalau 2 kali minum, sarbata ini. Kalau 3 kali minum, salasa syarobat. 3 kali makan, salasa akalat. Tuh ngerti? Nah, tinggal dikembangkan sendiri. Bahasa itu tinggal nyocokin ini gitu. Apa yang susah? Paham itu? Nah, sarahnya tinggal dikuasain sendiri. Tuh, gampang. Apa yang susah? Wahwa kismani. Udah gampang. Wahwa dan bermula masdar. Kismani itu ada 2 macam. Ini kan teori ya. Nanti kalian baca kitab. Apalagi kalian baca ngaji kitab fikih bangsa kayak Fathul Mu'in. Itu yang ngarang kan Fathul Mu'in itu kan Syekh Zainuddin Al-Malebari, orang Malebir, bukan Malebir Cianjur. Malebir Pakistan sono. Itu dia bukan orang Arab asli. Ya namanya bukan orang Arab asli. Karyanya pun enggak secara fasohah bahasa itu enggak sefasih orang-orang yang memang begitu.
Wah itu harus detail benar-benar masalah begini. Itu contohnya penerapannya. Wawa dan bermula masdar kismani itu ada dua macam, dua jenis. Lafziyun wa ma'nawiyun. Lafziyun yaitu masdar lafzi, masdar yang bangsa lafat. Wa ma'nawiyun dan masdar yang bangsa makna. Li'anahu, lu kenapa sih kok masdar sampai ada dua? Nah ini tadi beda, ini kan ada dua, yang prakteknya ada tiga kan. Nah ini masdar dipandang dari sisi lafadz dan maknanya. Nah maka terbagi dua. Apa sih Mila? Ngantuk. Ya halola Mala. Mala nggak ngaji-ngaji kemana ini? Ada Mila, ada Mala, ada Mula ya. Ntar ada orang Batak Mula tuh Bagas. Lu tahu Mula tuh Bagas? Mudik itu pulang kampung itu Mula tuh Bagas. Bahasa Medan emang tuh kayak bahasa Inggris. Mula tuh Bagas tuh. Lu gak ngerti ya? Ono begeng bangunin tidur lagi. Dia lanjut. Imma li'annahu, karena sesungguhnya masdar imma ayyuwafiqo, itu ada kalanya bahwa cocok. Apa amiluhu, amilnya masdar, fi maknahu, di dalam maknanya masdar, maknanya amil ya, walafdu dan lafadznya amil. Au fi maknahu, atau di dalam maknanya amil, duna lafzihi, bukan lafadznya amil. Begitu loh. Fa in wafaqo, maka jika cocok apa al masdaru masdar, lafdhu fi'lihi, pada lafadz fi'ilnya masdar, wa maknahu dan maknanya masdar, bi anit tahadat, gambarannya bahwasanya menyatu. Jadi wahid itu ittahadat, menjadi satu. Apa maddatuhu, apa itu perbendaharaan, ngerti ya? Perbendaharaan, ngerti kan? Huruf itu loh maksudnya. Maddatu, apa perbendaharaannya masdar, wa maddatu fi'lihi, dan perbendaharaan fi'ilnya masdar. Fahuwa, maka bermula masdar lafziyun, itu masdar lafziyun yang bangsa lafzi, yang bangsa lafat. Kama, sebagaimana contoh taqaddama yang telah lalu, apa ma minal amthilati, nyatanya dari contoh-contoh. Nih udah nggak usah ditulis. Masdar terbagi dua, ditulis juga bisa aja. Ini aja yang gampang. Dorobtu zaidan dorban ya. Doroba ini namanya amil, fi'il, jelas. Fi'ilnya doroba di sini bisa juga disebut amil. Ininya fa'il, makmul, makmul marfu, makmul marfu'nya dorobtu, kan gitu. Cuma dorobtu juga mempunyai makmul lagi, makmul mansub, itu namanya masdar atau maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak nih antara masdar dengan fi'ilnya sama. Dorban, huruf pertama apa? Dot. Huruf kedua ro. Huruf ketiga alif, gak dihitung karena ini alif tambahan. Huruf yang dimaksud adalah huruf asli. Dorobtu, huruf pertama apa? Kedua, ketiga, sama apa bukan? Masdar yang hurufnya gampangnya, perbendaharaan katanya sama, ya sama kan, karena masdar sama fi'il madhi kan beda, jelas. Maka harokatnya mungkin beda-beda, tapi hurufnya sama. Nah kalau masdar dan fi'ilnya sama, itu disebut dengan masdar lafzi. Udah gampangnya ilok apa gitu ditulis. Kan maksud saya nggak usah ditulis itu. Masdar terbagi dua. Yang pertama namanya masdar lafziyun, dari kata-kata lafat. Yang kedua masdar namanya ma'nawiyun. Masdar lafzi bagaimana?
lafadznya masdar dan fiilnya sama. Maksudnya sama, huruf-hurufnya ada semua, terwakili lah. Udah jelas? Yaitu doroba dengan dorban. Loh. Dari hapus nih contohnya. Pokoknya masih nggak mudeng baik sih ya mah. Doroba dorban. Tuh, saya taruh bawahnya. Sama apa bukan? Itu Pak ada tambahan alif. Alif itu bukan huruf asli. Nggak ada urusan. Jelas? Nah, itu yang dimaksud. Itu masdar yang sama hurufnya dengan fiilnya, itu namanya masdar laf. Yang kedua maknawi, belum dibaca. Wa in wafaqo, dan apabila cocok sama gampangannya apa masdar makna fi'lihi pada makna fi'ilnya masdar, maknanya sama. Duna lafzi, bukan lafadznya masdar. Bi'an ikhtalafat, asalnya bi'an ikhtalafat. Gambarannya bahwa beda-beda. Apa maddatuhu, perbendaraan katanya masdar, wa maddatu fi'lihi, dan perbendaraan fi'ilnya masdar, fahuwa maka bermula masdar, maknawiyun, itu yang bangsa makna. Nahwu jalastu qu'udan, jalastu duduk siapa saya, qu'udan dengan betul-betul duduk. Wa qumtu, dan berdiri siapa saya, wukufan dengan betul-betul berdiri. Maknanya jalasa dengan qu'ud sama, maknanya koma dengan wakofa sama, diri juga. Fal julus, maka bermula julus. Julus ya, bukan bulus. Ntar bulus lagi. Lu tahu bulusin? Lu tuh ngantuan, itu bulus namanya. Lah iya kan? Aduh, julus ya duduk lah. Fal julusu, maka bermula maknanya julus. Wal qu'udu, dan qu'ud bimaknan wahidin, bimaknan itu satu makna, wahidin yang satu. Wakala, dan seperti itu julus wal qu'ud al qiyam wal wukuf. Julus ya calik, qu'ud ya calik, qiyam ya nangtung, wukuf nangtung, gitu. Berarti nangtung, Mat. Nah, itu maksudnya. Kemudian walakinil maddatu, dan tetapi bermula bahannya, bahan kalimatnya, huruf-hurufnya, gampangannya, perbendaraan huruf, mukhtalifatun, itu berbeda-beda. Udah segitu dulu. Ini perhatikan. Sekarang yang kedua, masdar maknawi. Masdar tapi yang bangsa makna. Nah, maksudnya maknawi itu bagaimana? Maknanya masdar dengan fiilnya sama, tapi hurufnya beda. Memang gampang sebenarnya, udah pada hafal semua lu, ya kan? Jalastu, duduk siapa saya, qu'udan. Nah, kalau qu'udan terambil dari kata-kata kok ada, lah ya ada lah. Kok ada, maknanya apa kok ada? Duduk. Kalau jalas tuh ini jalasa. Di sini ada jim enggak? Lam ada enggak? Sin ada apa enggak? Di sini beda hurufnya. Tapi maknanya ini sama. Jalasa ya calik, kok ada nya calik. Fiilnya beda, artinya sama. Masdar yang seperti ini namanya masdar maknawi. Paham? Gampang lah. Mana Nur? Paham Nur? Bohongnya gede banget. Lu ngapain sih, Mat? Celamitan mulu dari tadi ya. Camat calon mati. Lah iya. Udah titik. Sekarang wa'lam wa ulima, dan diketahui
min kalamihi dari kalamnya musannif apa annahu sesungguhnya kejadian la yustaratu tidak disyaratkan fil maf'ulil mutlaqi dalam maf'ul mutlak apa ayyakuna bahwasanya ada apa nasibuhu amil yang menasabkan maf'ul mutlak min lafzihi tidak ada itu min lafzihi dari lafadznya maf'ul mutlak iktifaan karena menganggap cukup bil muwafaqah dengan kesamaan fil makna di dalam maknanya wabihi dan dengan pendapat kaunu nasibihi min lafzihi iktifaan bil muwafaqah jazama mantap dalam berpendapat siapa Ibnul Hajib Imam Ibnu Hajib. Jadi maksudnya gini, jalasa dengan qa'ada kan beda, tapi maknanya sama. Artinya yang menasabkan qu'udan ya lafaz jalasa walaupun beda huruf-hurufnya, tapi maknanya yang sama. Ibnu Hajib mantap dengan pendapat ini. Itu maksudnya. Wa nadhara dan berpendapat dan mengangan-angan siapa ba'dhum sebagian ulama fi kaunil julus di dalam adanya julus wal qu'ud dan qu'ud maknanya sama-sama duduk bimaknan wahidin itu makna yang satu li thubutil farqi karena tetapnya perbedaan bainahuma antara qu'ud dan julus fil makna di dalam makna ala taro apakah tidak melihat siapa kamu annahu pada sesungguhnya kejadian yuqalu dikatakan lizamani terhadap zaman apa mak'adun tempat duduk kan yang barusan lu baca mak'adun kan wala yuqalu dan boleh dikatakan wala yuqalu dan tidak dikatakan apa innahu majlisun sesungguhnya zaman itu majlis. Nah, ada yang berpendapat sebagian ulama nggak bisa disamakan. Oke, kalau memang julus dan qu'ud itu maknanya satu, kan ada bedanya. Maknanya zamannya ada mak'adun, zaman duduk. Tapi kalau majelis nggak ada. Nah itu dibantah oleh pendapat ulama. Ya perbedaan pendapat kan biasa. Jelas kan? Waqala dan berpendapat siapa al-imamu ar-raghibu. Imam ar-raghib ini ar-raghib al-isfihani ya. Beliau ini adalah ulama bahasa. Rahimahullahu ta'ala. Itu kalau kalian buka di dalam kitab-kitab besar itu nanti qala ar-raghib al-isfihani. Itu sering begitu, terutama dalam kitab-kitab kamus atau kitab-kitab besar yang referensinya merujuk kepada bahasa. Itu Imam ar-raghib al-isfihani itu terkenal sekali. Nah, berkatanya begini, al-qu'ud bermula maknanya qu'ud innama yuqabilu itu bahwasanya berhadapan bi dengan qu'ud apa al-qiyamu qiyam. Qu'ud duduk dibanding pembandingnya adalah qiyam berdiri jelas. Nah, perhatikan yang berikutnya wal julus dan bermula julus itu yang tadi duduk pembandingnya qiyam. Wal julusu dan bermula julus innama yuqabilu itu bahwasanya membandingi bihi dengan julus apa al-ittika. Al-ittika'u ittika itu dari kata-kata ittaka ayat taqi'u ittikaan. Berpegangan, diri tapi sambil berpegangan itu ittika. Kalau qu'ud pembandingnya qu'ud apa julus tadi? Kalau julus itu pembandingnya adalah ittika fayuqalu maka dikatakan lil qaimi bagi orang yang berdiri aqudu duduk siapa saya. Walin naimi dan bagi orang yang tidur ijlis duduk juga. Faqad bana maka betul-betul jelas apa itu tabayunuhuma. Tabayun itu cross check antara keduanya. Ini maksudnya nilai samanya waftiraquhuma dan perbedaan antara qu'ud dan julus. Nah, ini menarik sekali. Ini ilmu bahasa tapi melalui rasa. Pembandingnya begini. Tadi dikatakan julus itu dibandingkan. Nih, julus kan maknanya tadi diri. Ini pendalaman materi. Julus maknanya duduk.
Tapi duduk dibandingkan antonimnya adalah qiyam, berdiri. Qu'ud duduk juga, tapi pembandingnya adalah ittika. Ittika itu apa? Ini antonimnya ya. Ittika itu berdiri tapi sambil pegangan. Itu ittika. Nah, kemudian dikasih pendalaman lagi. Fayuqalu lil qa'im uqud. Orang yang tidur, orang yang berdiri, uqud, duduk siapa kamu? Oke? Orang yang tidur, ya, uqud, bangun dari tidur. Berarti julus itu bangun dari duduk dari diri. Qu'ud itu duduk tapi dari tidur. Sama-sama duduk tapi asalnya beda. Itu maksudnya Suryana ngantuk ya halah. Nah Suryana mentang-mentang disuruh jelaskan ya. Itu maksudnya faqad bana tabayunuhuma waftiraquhuma. Tabayun itu cross check dalam arti kalau julus itu adalah duduk tapi diri, tapi kalau qu'ud itu duduk tapi dari tidur. Jelas? Nah itu pendalaman materi itu di situ maksudnya. Wal masdaru dan bermula masdar. Panjang nggak? Wah habisin dah, dikit. Wal masdaru dan bermula masdar. Wa ya masdar ismul hadasi. Itu nama hadas. Hadas di dalam ilmu nahwu shorof, hadas itu adalah perbuatan. Hadas kalau dalam ilmu fikih perkara yang membatalkan wudhu atau yang lainnya, membatalkan sholat ya. Kalau hadas dalam ilmu tauhid apa? Alam masih Allah, yang selain Allah itu hadas. Jelas. Nah ini dalam disiplin ilmu apa kita bicara? Ismul hadasi itu nama hadas perbuatan. Al-jari yang berlaku alal fi'li atas perbuatan fi'il. Itu masdar. Masdar itu nama perbuatan. As-sadir yang nimbul minal fa'ili dari fa'il pelaku. Awil qaim atau orang yang melakukan bidati dengan zatnya fa'il. Bikhilafis mil masdari. Awas. Ada masdar, ada isim masdar. Ini harus jeli kalian. Nah, ini udah dibahas. Kalau bisa kalian beli kitab namanya Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Karangan Imam siapa yang ngarang kitab soal Idhatun Nasiin? Mustafa Al-Ghulayaini. Alah, musonib aja lu gak hafal sob. Itu karangannya Mustafa Al-Ghulayaini. Bikhilafis mil masdari, berbeda dengan isim masdar. Fa innahu, maka sesungguhnya isim masdar. Wa in dalla, dan sekalipun menunjukkan apa isim masdar alal hadasi atas hadas perbuatan, lakinnahu, tetapinya isim masdar ghairu jarin, itu tidak berlaku alal fi'li atas fi'il perbuatan. Kal ghusli, seperti al ghuslu, awil wudu atau wudu. Mandi itu asalnya ightisal. Jelas? Ini lucu. Ghuslu. Mana nih? Dihapus deh. Ini kelar ya? Deal. Ghuslu atau wudu. Ya termasuk sholat itu. Sholat dan zakat. Ini isim masdar, bukan masdar. Jelas. Kalau masdar itu kan wal masdaru huwa ismul hadas al jari alal fi'li as-sadir minal fa'il. Isim yang menunjukkan perbuatan yang berlaku atas perbuatan itu, yang timbul, yang muncul dari fa'il atau yang qaim bidzatihi. Nah, kalau isim masdar fa innahu wa indala alal hadas lakinnahu ghairu jarin alal fi'li kal husli wal wudu'i. Oh gitu loh. Jadi ada sedikit perbedaan.
Nah, kalau dalam Idhatun Nasiin, Idhatun Nasiin apa? Jami'ud Durus, itu Imam Mustafa Al-Ghalaya ini fiilnya ada yang kurang. Masdarnya, isim masdar itu dari fiil ada yang kurang. Wudu itu kan dari kata-kata tawaddoa. Ini pembanding. Coba kalian tasrif. Tawaddoa ya tawaddo kan tawaddu. Tawaddu taknya dibuang menjadi wudu. Begitu juga ghuslun. Ini kan dari iktasala yaktasilu iktisal. Iktisal disimpel menjadi ghuslun, itu namanya isim mas. Sama sholat. Ya coba masa sholat yusoli sholatan, ya enggak? Asalnya kan sholat yusoli tasliyatan, ya kan? Sholat yusoli tasliyan. Nah, tasliyan menjadi sholat, itulah isim masdar. Begitu juga zakat. Zakah yuzaki tazkiyan, tazkiyatan, tazkaan. Lah kok zakah yuzaki zakatan, itu namanya isim masdar. Nah, ini sebagai pembanding. Kalau kalian punya duit jangan jajan mulu, sandong. Dengerin, ya kan? Beli. Ini saya tulis kitabnya. Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Tuh. Yang ngarang Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghalaya ini. Tuh, beli kitabnya. Jangan punya duit jajan mulu, ya enggak? Kalian suruh beli kitab pada bakhil. Kalian enggak punya duit minta sama gua. Enak aja ya. Santi, lu kok sama. Lu ntar udah lulus pulang ke Kupang. Ngajar di sono ya. Di Bekasi udah gerah, kebanyakan ustadz ribut mulu ada ustadz, ya kan? Ya. Nyindir emang nyata. Sore anak pulang ke Lampung. Sandi pulang kemana? Lu mana pulangnya di? Aduh, Rahmat tega banget masa pulang ke alam baris ya. Kalau gua mah gak terima, serius. Ya gak, ntar selesaiin ya. Iya, ya selesaiin udah. Gitu loh. Ya. Watakribuhu dan bermula kira-kiranya atau gampangannya pendekatannya masdar, ayatul masdari, tegasnya definisinya masdar, ila fahmil mubtadi'i, bagi pemahaman orang yang baru belajar bahasa Arab, ayyukola, itu bahwasanya diucapkan apa lafadz huwaladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'li. Huwa ya masdar, alladzi itu lafadz yaji'u yang datang apa alladzi tsalitsan hal yang nomor 3 fi tasrifil fi'li, di dalam tasrif itu berubah-ubah, fi tasrifil fi'li dalam perubahan fi'il sama dengan taghyir, kama idza qila, sebagaimana apabila diucapkan laka kepada kamu apa sarfu nahwi dzoroba, mentasrif merubah seumpama lafadz dzoroba, fa innaka, maka sesungguhnya kamu itu takulu berkata siapa kamu, dzoroba yadribu dzorban, dzoroba telah memukul, ono kan ada do fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ya, orang stasiun Solo sarapan, perut lapar ya, perut lapar kan sarapan dulu. Cuma almarhum Pak D, ya Pak D Ambyar, Pak D Didik Kempot kan gitu kan. Padahal yang kempot siapa? Gua. Lah iya kan? Ya. Nah, itu maksudnya Sandi, lu biar mudeng lu. Fadzorban, maka bermula lafadz dzorban, masdarun itu masdar. Li'anau, karena sungguhnya dzorban waqa'a itu terjadi, terjatuh, tsalitsan hal yang nomor 3 fi tasrifil fi'li, di dalam perubahan fi'il. Waqad jaro, dan betul-betul telah berlaku apa al-urfu, uruf itu adat ya, kebiasaan, bitaqdimil madhi, dengan mendahulukan fi'il madhi, wal ityanu,
dan mendatangkan bil mudhari'i dengan mudhari' madhi kemudian mudhari' wa ba'dahu setelah madhi summal masdaru kemudian masdar wa illa dan jika tidak ityan tadi fala yamtani'u maka tidaklah tercegah fala yamtani'u maka tidak tercegah apa at-takallumu membicarakan bil masdari dengan masdar ba'dal madhi setelah fi'il madhi. Jadi masdar secara gampangannya isim yang jatuh ketiga dalam pentasrifan fi'il. Itu kan kalau sulasi daraba yadribu darban. Kalau sulasi mujarrad maksudnya. Kalau sulasi mazid farroha ya fa'ala yufa'ilu masdarnya banyak. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan 4. Iya kan? Nah itu maksudnya banyak. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa mufa'alan 4 juga. Iya kan? Dakhraja yudakhriju dakhrajatan wa dikhrajan wa mudakhrajan fahuwa banyak kan? Nah itu kudu hafal. Maka ngapalin sorobnya Mbah Yai Maksum Lasem, Mbah Yai Maksum Krapyak wajib hukumnya bagi santri. Kitab kecil itu loh. Lu pada punya enggak? Jangan lu jual. Mentang-mentang udah hafal lu jual nih kitab seupil ini. Ini penting sekali. Fa'ala ya fulu fa'lan. Jelas itu. Udah disimbolkan di sini. Ini udah hafal. Mau istaf'ala ya staf'ilu. Ya udah enggak bakalan nih salah orang. Rumusnya udah ada kok. Islangko ya selangki selangkangan gitu. Islangko ya selangki lingkoan wa muslangkon ya kan ikhron jama ya khronjimu ya kan jalbaba jalbibu jalbabatan wa jilbaban wa mujal dulu malah ngunjal baban kan begitu kan banyak istaf'ala yastafilu istif'alan wa mustaf'alan fa wa mau dirubah bagaimana orang rumusnya udah paham ya hafal lu kudu ngapal nih Nur udah hafal nih. Nur terus apa? Tapla. Nah, iya kan? Kudu hafal. Jadi jangan sampai ada kafaro yukafiru kupron lah kacau dunia perselatan. Kalau begitulah jelas ya. Nah, itu mah biasa dalam orang ngaji kitab seperti ini kan kitab kuning kan gitu loh enggak bakal maka orang yang ngerti ilmu nahwu sharaf itu cenderung lebih toleran. Dari kemarin saya kasih tahu. Kenapa? Karena biasa dihadapkan dengan masalah perbedaan pendapat. Jadi beda itu biasa. Justru kalau nggak beda, nggak enak. Coba lu masak. Ini garam tak dikumulin. Asin apa? Pahit. Getir. Ya nggak coba ada pahit, ada asinnya, ya ada manisnya, ada pedesnya, ada gurihnya, micin. Jadiin satu, enak apa sedap? Beuh, rahmat ya kok, ya enggak? Nambah mulu gede kagak, berak mulu kerjaannya. Lah itulah rahmat. Oke ya, gampang lah itu. Wakotun sabu, tanggung deh itu dihabisin aja. Wakotun sabu dan terkadang dibaca nasab apa asya'u beberapa perkara. Alal maf'ulil mutlaki atas maf'ul mutlak wa illam takun sekalipun tidak ada apa asya masdar itu masdar. Jadi ada beberapa kalimat lafaz walaupun dia enggak berupa masdar tapi dibaca nasab sama seperti maf'ul mutlak lidilalatia karena menunjukkannya asya alai atas maf'ul mutlak. Wadzalika dan bermula itu tunsabu asya alal maf'ulil mutlak wa illam takun masdaron ala sabilin niyabati itu atas jalan mengganti alal masdari dari masdar. Famin dzalika maka diantara itu asya nahwu kullin wa ba'dhin seperti lafadz kullun dan ba'dun hala kaunihima hal bermula keadaannya hala kaunihima hal adanya kullun dan ba'dun
mudhofaini itu dimudhofkan lil masdari kepada masdar. Nahwu fala tamilu kullal mail. Fala tamilu maka jangan condong siapa kalian semua kullal maili dengan sempurnanya atau semuanya condong. Fakullun fakulla ya i'rab hikayah aja. Fakulla maka bermula lafaz kulla kullal maili itu loh. Maf'ulun mutlakun itu maf'ul mutlak. Naibun yang menggantikan an masdarin dari masdar mahdhufin yang dibuang. Wal aslu dan bermula asalnya fala tamilu mailan kullal maili. Janganlah condong siapa kalian semua mailan dengan betul-betul condong, kullal maili dengan maksimalnya condong. Jadi lafaz kullun dan ba'dun ini termasuk bukan masdar, tapi bisa dibaca nasab menggantikan masdar. Contohnya nggak usah saya tulis lah. Fala apa? Tamilu kullal mail. Wa mithluhu dan itu seperti kullun ba'dun bermula lafaz ba'dun nahwu taqawwala alaina ba'dal aqawil. Taqawwala berbicara Yusuf. Siapa fulan alaina atas kami ba'dal aqawil. Nah itu lafaz kullun atau ba'dun sebagian ucapan. Nah ba'dunnya dibaca nasab, bukan maf'ul mutlak dia, bukan masdar, tapi dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak karena menggantikan masdar yang dibuang. Wa darabtuhu ba'da dzarbi, saya mukul kepada Sandi ba'da dzarbi dengan sebagian setengah mukul. Gua kasihan anak yatim belum makan. Ya enggak? Murkop kuamleng kenceng takutnya mewek, rumahnya aja jauh. Kalau udah nangis kencing lagi. Repot kan? Aduh, setengah aja. Hup. Nah, gitu maksudnya. Itu maksudnya ba'da dzarbi. Wahada dan bermula ini mimma itu dari lafadz naba yang menggantikan apa ma anil masdari dari masdar al mubayyini yang menjelaskan li nau'i amilihi terhadap nau jenis amilnya masdar. Wakal adat dan seperti adat al mumayyazi yang dibuat tamyiz bi masdarin dengan masdar. Apa geng? Nahwu fajliduhum thamanina jaldatan itu bilangan. Fajlidu maka jilidlah kalian semua hum pada mereka thamanina dengan 80 apanya jaldatan. Nah itu samanina itu kan bilangan dengan 80 tapi ditamyizi dengan apa namanya masdar gitu loh. Jaldatan itulah masdar sejatinya. Fathamanina maka bermula thamanina maf'ulun mutlakun itu maf'ul mutlak naibun yang menggantikan anil masdari dari masdar. Wal mahdhuf al mahdhuf yang dibuang. Wal aslu fajliduhum jilda thamanina, pukullah kalian semua jilda thamanina dengan pukulan 80. Siapa geng? Oh kaca mantra ini ya, iya. Wa jildatan dan bermula jildatan tamyizun itu tamyiz. Wa ka asma'il alati dan seperti isim-isim alat al ma'hudati yang telah diketahui lil fi'li terhadap fi'il nahwu darabtuhu syauton. Darabtu memukul siapa saya hu pada rahmat syauton dengan cemeti. Syauton itu cemeti, masa cemeti itu masdar, ngerti? Nah, tapi dari kata-kata darabtu syauton, nah syautonnya itu menggantikan dar au ason atau ason ngerti gak? Nih darabtu ason, gua pukul ason dengan tongkat. Oh itu ason, bukan klakson, ngerti? Au mikroatan atau dengan mikroah, palu gedik, saya pukul berarti kan digedik. Mikroatan dengan palu. Biasanya kalau palu siapa? Sandi. Lah kan dia paku itu nggak akan jalan kalau nggak digedik pakai palu. Harusnya disuruh mulu Sandi makan, Sandi BAB, ya kan? Ya. Wal aslu darabtuhu darban bisautin. Mukul siapa saya hu pada Sandi, darban dengan pukulan bisautin dengan cemeti, au ason atau dengan tongkat, au mikroatin atau dengan
palu, summa tuwussi'a, kemudian diluaskan fil kalami, di dalam pembahasan, fahudifa dalam kalam, fahudifa maka dibuang apa al masdaru masdar, wa uqimat dan diletakkan, ditempatkan apa al alatu alat, itu kalau uqimat itu membacanya mukom bukan makom ya. Kalau koma makom, kalau uqimat ya mukom, mukomahu pada tempatnya masdar. Wahada dan bermula ini waladhi dan pembahasan qoblahu yang sebelumnya itu mimma nyatanya dari masdar, naba yang menggantikan, anil mubayyini dari masdar yang menjelaskan, li adadi amilihi terhadap bilangan amilnya masdar, wa aman naib dan adapun permula masdar yang menggantikan, anil muakkidi dari masdar yang menguatkan, li amilihi terhadap amilnya masdar, falam yumathil maka tidak membuat contoh siapa musonif lahu kepada naib anil muakkid, nahu iktasaltu huslan, mandi siapa saya, iktasala mandi siapa fulan, huslan dengan betul mandi, wallahu anabtukum minal ardi nabata, dan seperti contoh wallahu dan bermula Allah itu ambatakum, menumbuhkan siapa Allah kum pada kalian semua, minal ardi dari bumi, nabatan dengan betul-betul menumbuhkan. Lah kalau alfiah gampang. Gimana sob? Kasir tuh wakot yubinu adadan wakot yubinu apa? Wakot yubinu adat, kasir tu sayrota ini, wakot yubinu adadan au kasir tu sayrota ini, sayrodi rosat itu loh, au adat, wakat yubinu nau'an au, wakat yubinu apa itu sob? Lu mah nggak hafal sih lu. Wakat yubinu au nau'an au adat, kasir tu sayrota ini, sayrodi rosat. Nah itu contohnya. Oke, jelas ya? Gampang itu sebenarnya lah. Babul maf'uli ma'ah. Wallahu a'lam bishawab. Itu belum datang. Ya udah ibadah Allah.
Belum, Dik? Udah ya? Baik, sekarang kita lanjutkan Duratul Nasihin ya. 161 ya. Yang mana nih? 60. Oh ya, baru mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisur rabi'u wal arba'un. Bermula majlis ar-rabi' yang dirobek-robek. Yang keempat ya, itu diingat-ingat, itu ar-rabi' itu adat atau bilangan yang mengikuti wazan fa'ilun. Yang keempat. Kalau yang kelima al-khamis, kalau keenam as-sadis, kalau ketujuh as-sabi'. Kalau arba'ah kan 4. Kalau mudzakkar ar-rabi' itu berarti yang keempat. Kalau mu'annas ya ar-rabi'ah, al-khamisah, ngerti? Nah, al-khadi kalau mudzakkar dari al-khadi, atau kalau mu'annas al-khadiyah. Ats-tsani yang kedua, kalau mu'annas ya ats-tsaniyah. Ats-tsalis yang ketiga, kalau yang mu'annas ya ats-tsalisah. Itu sampai al-asyirah yang ke-10. 11 juga sama, al-khadiyah asar. Nah, kan kalian perhatikan aja itu majelis yang keberapa. Nah, itu perlu untuk kalian biasakan supaya inget gitu loh. Wal arbaun dan 40 alias majelis yang ke-41 fi dzikri wat tauhidi, itu dalam membahas zikir dan tauhid. Zikir ya ingat Allah, tauhid yang mengesahkan Allah. Suratul Ahzab, itu surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya ayyuhalladzina, hai mereka amanu yang beriman, siapa alladzina, uzkuru ingatlah, siapa kalian semua, uzkuru ingatlah kalian semua, Allah pada Allah, zikron kasiron, zikron dengan ingat, kasiron yang banyak, kasiron yang banyak. Ya zikir jangan hitung-hitungan, ingat sama Allah ya yang banyak gitu loh maksudnya. Wasabbihu, maksudnya zikron kasiron itu apa? Ya glibu, yang dominan, yang menguasai, yang menang. Apa zikir kasir? Al-auqata, pada waktu-waktu. Itu al-auqat, awas kadang-kadang rancu. Ada yang mengartikan itu al-auqat katanya jamak muannats salim. Bukan, al-auqat memang setelah itu ada alif sama ta. Itu bukan, taknya kan huruf asli, bukan tak tambahan kan. Al-auqata pada waktu, sama dengan amwat gitu loh. Mayyitun jamannya amwat ya gitu loh. Ini al-auqata jadi bukan al-auqati. Kadang-kadang ada orang yang baru belajar nahwu disangkanya al-auqat itu adalah jamak muannats salim, bukan jamak taksir itu. Al-auqata pada semua waktu, wa ya ummu dan mengumumi apa zikir, anwa ama pada jenis-jenisnya. Zikir huwa yang bermula ma, ahlu itu ahlinya ma, minat takdis dari mensucikan Allah, wa tahmid dan memuji Allah, wa tahlil dan ya tahlil la ilaha illallah itu kan, wa tamjid dan mengagungkan Allah. Jadi zikir itu sesuai dengan keadaan. Kita dapat habis ngopi, mau minum kopi, bismillahirrahmanirrahim, nyontoin gua, waduh kopinya rasa kopi, alhamdulillah. Kopi rasa jahe kan repot, ngerti maksudnya? Sesuai keadaan. Kita kesandung, masa alhamdulillah? Kesandung ya astaghfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh gitu loh. Ngantuk mulu kayak malak. Malak. Astaghfirullahaladzim, ngantuk gitu. Nemu corona kan kecil katanya.
Ini malah mobil. Masya Allah, lah mobil corona. Wih, ya, tuh apa? Ngantuk, ya enggak? 1, 2, Rahmat tadi siang, ya enggak? Lu gak ngantuk Jono? Kopral Jono kali mau ngantuk. Lah ya, disesuaikan keadaan itu maksudnya. Wa ya umu'an wa umma huwa ahluhu minat takdis gitu loh. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kalian semua, mensucikanlah kalian semua hu pada Allah bukrotan dalam waktu pagi. Maka ada istilahnya doa pagi, doa petang, wa asilan dan waktu sore. Maksudnya bukroh itu awalan nahar, dalam awalnya siang. Wa akhirahu, dan akhirnya siang. Akhirnya siang berarti apa? Sore. Khususon hale dengan khususon, dengan tertentu, khususon. Terutama pagi sama sore itu kan malaikat ganti shift. Ngerti maksudnya? Pagi malaikat yang tugas malam naik menghadap ke Allah. Kan berarti malaikat siang turun. Nah, kenapa pagi petang itu dipentingkan, dianjurkan untuk berdoa? Ya karena malaikat ganti shift. Sore juga begitu. Malaikat nih seharian yang dari subuh sampai menjelang matahari terbenam, kan malaikat siang. Nah, naik lapor ke Allah, turun malaikat yang shift malam. Begitu juga seterusnya. Maka doa pagi petang itu dianjurkan. Loh, kita berharap pas buku kita ditulis di malaikat itu loh, terakhirnya itu dalam keadaan baik. Apung-apung kita salah, ya mudah-mudahan dimaafin lah, diampuni oleh Allah gitu loh maksudnya. Ngerti itu? Jangan emang apa ketok. Sandi itu sukanya begitu, ya kan? Aduh, ampun. Itu logikanya. Wa tahsisuhuma, dan bermula mentaksis bukrotan wa asila bidzikri. Itu ada itu. Bidzikri, dengan zikir, ingat, liddilalati, karena menunjukkan ala fadlihima, atas keutamaan bukroh wa asila, ala sairil awqat, mengalahkan atas. Itu alanya tuh isti'la, mengalahkan atas semua waktu-waktu. Likaunihima, karena adanya bukroh wa asila, masyhura ini, itu masyhur keduanya, ka'afrodit tasbih, seperti individu-individunya tasbih, fard-fardnya tasbih, itu min jumlatil azkar, dari golongannya azkar, zikir. Li'annahu, karena sesungguhnya tasbih al-umdatu, itu umdah, pilar, fiha, di dalam azkar. Wakila, dan dikatakan huma, itu zikir dan zikron sama tasbih ya. Al-fi'lani, itu dua perbuatan mutawajjihani, yang diarahkan, yang mutawajjihani, yang diarahkan keduanya ilahima, kepada zikir dan tasbih. Wakila, dan dikatakan dalam periwayatan al-muradu, bermula ini maksud bitasbihi, dalam tasbih itu as-sholatu, sholat. Walladzi, huwa, bermula Allah, alladzi, itu zat, yusolli, yang merahmati. Mana sholat di sini, yang sholat maksudnya sholat itu sholatnya Allah alaikum, atas kalian semua, birrahmati, dengan rahmat. Kan innallaha wa malaikatahu, kan yusallu, sholatnya Allah itu bagaimana? Menurunkan rahmat. Wa malaikatuhu, dan malaikatnya Allah, bil istighfari, dengan istighfar. Kok malaikat sholat juga? Oh, maksudnya istighfar lakum, kepada kalian semua. Wal ihtimami, dan menganggap penting, memperhatikan, itu maksudnya. Bima, dengan perbuatan, yasluhu, yang patut apa makum, pada kalian semua. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud daripada huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatuh. Kok Allah dan malaikat kok sampai sholat? Al-qadrul, yang dimaksud itu apa? Al-qadrul mustaraku, itu kadar yang disekutukan, titik temu lah gampangannya.
Wa huwa al-inayah bisolahi amrikum wa dhuhuri syarafikum. Wa huwa dan bermula zikir al-inayatu itu inayah pertolongan bisolahi amrikum dengan baik, dengan kebaikan urusan kalian semua, wa dhuhuri syarafikum dan munculnya kemuliaan kalian semua. Musta'arun minas sholati, musta'arun itu yang diistiarohkan minas sholati dari sholat. Liyukhrija supaya bahwa mengeluarkan siapa Allah kum pada kalian semua minadz zulumati dari kegelapan-kegelapan ilan nuri kepada cahaya. Kok Allah sampai mendoakan kepada kalian semua, begitu juga malaikatnya. Tujuannya adalah supaya Allah mengeluarkan kalian semua dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan apa yang dimaksud? Min dzulumatil kufri, dari kegelapan-kegelapan kufur, wal maksiyati dan maksiat, ila nuril imani kepada cahaya iman. Iman yang diumpamakan cahaya itu maksudnya wat taati dan taat. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana dan ada siapa Allah itu rahiman, zat yang welas asih, bil mu'minina dengan orang-orang yang beriman. Hatta atana sehingga merasa nyaman siapa Allah bisolahi amrihim dengan kebaikan urusannya mukminin, wa inaqati qadrihim dan inakoh itu ya nyamannya kadarnya mukminin. Wastakmala dan menggunakan fi dzalika dalam itu i'tina bi solahi amrihim wa inaqati qadrihim. Siapa al malaikatul muqarrabin, malaikat gua. Lah muqarrabin lah kan gua. Lah iya kan, malaikat yang dekat kepada Allah. Qadhi Baidawi wallahu alam. Bisa udah bonus ini bonus. Ya udah malam terakhir ya. Enak aja terakhir, emang besok lu ada mati apa? Lah iya kan? Oke, saya mau ada tamu soalnya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.